Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Santi Maulida dengan NIM akhir 309 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum itu, perkenalkan anggota saya, ada Romiatun Nadiroh dengan NIM akhir 310, Sadrina Azani dengan NIM 314, Rima Septiana dengan NIM 153, Salsabila Renata dengan NIM 412, dan Naswa Nurlista dengan NIM 148. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai APBD di wilayah Jawa Tengah. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Romiatun Nadiroh untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian APBD. Apa sih APBD itu? APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah. APBD merupakan dokumen yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dan disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangannya. APBD disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu landasan untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, alat kebijakan publik untuk mewujudkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Yang ketiga, alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, alat untuk meningkatkan transparansi pemerintah daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBD Jawa Tengah atau singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Tengah, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mengatur pendapatan dan belanja di wilayah administrasi tertentu. APBD Jawa Tengah disusun berdasarkan peraturan daerah dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dari APBD Jawa Tengah ini adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, menghindari pemborosan, penyelewangan, dan kesalahan. APBD Jawa Tengah pada tahun 2024 semula sebesar sekitar 27 triliun, bertambah sebesar sekitar 716 miliar, sehingga menjadi 28 triliun. Yang selanjutnya adalah komponen utama dari APBD Jawa Tengah. Komponen utama APBD Jawa Tengah terdiri menjadi 3 bagian, yaitu satu, pendapatan. Pendapatan daerah adalah jumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah selama tahun 2024 untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan. Ini mencakup pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain yang merupakan pendapatan yang sah. Yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Komponen utama dalam belanja daerah biasanya meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, modal, dan tak terduga. Yang terakhir adalah pembiayaan. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran yang tidak berasal dari pendapatan daerah atau belanja biasa, namun berfungsi untuk mengatur arus kas daerah. Pembiayaan dapat berupa penerimaan pembiaya dan pengeluaran pembiayaan. Yang selanjutnya, perbandingan APBD Jawa Tengah tahun 2024 dengan tahun 2020 pada saat masa pandemi. Pendapatan daerah adalah jumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah selama tahun 2024 untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan yang mencakup pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan lokasi khusus atau DAK, dan bagi hasil pajak, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2020, APBD Provinsi Jawa Tengah total pendapatan yang semula diperkirakan mencapai
30,7 triliun mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dalam sektor yang menjadi sumber utama pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi. Selanjutnya, perbandingan belanja APBD Jawa Tengah tahun 2024 dengan tahun 2020. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Komponen utama dalam belanja daerah biasanya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan yang terakhir belanja tak terduga. Kemudian saat mengalami pandemi COVID-19, belanja daerah mengalami perubahan signifikan, dengan sebagian besar anggaran difokuskan untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Total belanja yang semula direncanakan 31,6 triliun mengalami penyesuaian untuk mempercepat pemulihan dan respon terhadap krisis kesehatan dan ekonomi. Selanjutnya, perbandingan pembiayaan APBD Jawa Tengah tahun 2024 dengan tahun 2020. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran yang tidak berasal dari pendapatan daerah atau belanja biasa, namun berfungsi untuk mengatur arus kas daerah. Pembiayaan dapat berupa penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, pembiayaan pada APBD 2020 mengalami penyesuaian untuk menutupi defisit anggaran yang lebih besar akibat dampak COVID-19. Pembiayaan ini digunakan untuk menutup kekurangan antara pendapatan dan belanja. Berikut merupakan contoh APBD perubahan 2020 Jawa Tengah yang ditetapkan. Selanjutnya, dan ini merupakan realisasi pendapatan APBD Jawa Tengah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan APBD Jateng. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan administrasi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan APBD di Jateng antara lain, 1. Perubahan pendapatan daerah. Contohnya pendapatan asli daerah atau PAD, fluktuasi pendapatan dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat mempengaruhi anggaran daerah. Dan dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus DAK. Perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan transfer dana ke daerah dapat mempengaruhi APBD. Faktor yang kedua, kebutuhan belanja daerah. Contohnya belanja infrastruktur. Proyek pembangunan infrastruktur, baik yang baru maupun pemeliharaan, seringkali membutuhkan penyesuaian anggaran. Dan belanja sosial, kebutuhan untuk meningkatkan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dapat menyebabkan penyesuaian anggaran. Faktor yang ketiga, perubahan kebijakan pemerintahan pusat. Contohnya kebijakan fiskal nasional. Perubahan kebijakan fiskal atau perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat berpengaruh pada alokasi dana untuk daerah. Dan program nasional. Pelaksanaan program nasional seperti program Keluarga Harapan atau PKH, dana desa, dan lainnya dapat mempengaruhi distribusi anggaran di daerah. Faktor yang keempat, kondisi ekonomi daerah. Contohnya perekonomian global dan nasional. Fluktuasi ekonomi seperti resesi, inflasi, dan krisis global dapat berdampak pada penerimaan dan belanja daerah. Dan bencana alam atau keadaan darurat. Perubahan APBD sering terjadi apabila terjadi bencana alam yang membutuhkan alokasi anggaran tambahan untuk penanggulangan. Dan faktor yang terakhir adalah proses politik dan pemerintahan. Contohnya pemilihan umum dan perubahan kepemimpinan.
Setiap pergantian kepemimpinan bisa membawa perubahan prioritas pembangunan yang tercermin dalam perubahan APBD dan persetujuan DPRD. APBD yang disusun oleh pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Politisi dapat mempengaruhi prioritas anggaran melalui pembahasan dan persetujuan tersebut. Baik teman-teman, terima kasih atas presentasinya. Izinkan saya untuk menyampaikan ringkasan dari presentasi tadi. Di Jawa Tengah, APBD disusun untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan transparansi pemerintah. Tujuan dari APBD Jawa Tengah yang pertama untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang kedua untuk menghindari pemborosan dan penyelewengan, dan yang ketiga untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Melalui analisis, kita dapat membandingkan pada tahun 2020 pada saat COVID-19. Pendapatan diperkirakan stabil dengan kontribusi signifikan dari pajak daerah dan retribusi. Dan pada tahun 2024, total pendapatan diproyeksikan mencapai 28,5 triliun, menunjukkan pertumbuhan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Perbandingan APBD Jawa Tengah antara tahun 2020 dan tahun 2024 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyesuaian ini mencerminkan respon pemerintah daerah terhadap tantangan yang dihadapi, terutama akibat pandemi COVID-19. Rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah mencakup yang pertama, penguatan basis pajak, yang kedua, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang ketiga, penyesuaian prioritas belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir untuk peningkatan pajak serta retribusi. Terima kasih. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk tulis di kolom komentar. Izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.